Di tengah kemewahan lobi hotel di Riyadh, Arab Saudi, selama perhelatan AFC Awards 2025, para petinggi sepak bola Asia berkumpul. Di antara dengungan percakapan dan kilatan lampu kamera, perwakilan PSSI, Wakil Ketua Zainuddin Amali dan Sekjen Yunus Nusi hadir membawa nama Indonesia. Namun di balik agenda perayaan, sebuah bisikan berpotensi memecah belah benua, hantu perpecahan yang mengancam solidaritas sepak bola Asia. Rumor ini berpusat pada salah satu raksasa sepak bola Asia, Jepang, dan Presiden Federasi Sepak Bola JFA yang baru, Tsuneyasu Miyamoto. Di tengah kemeriahan, sebuah guncangan diplomatik sedang menguji fondasi AFC. Sumber kegelisahan ini berasal dari sebuah artikel yang diterbitkan media Jepang Football Tribe pada 17 Oktober 2025. Artikel tersebut yang menyadur informasi dari media Irak UTV membawa judul provokatif yang dengan cepat menyebar di kalangan delegasi. Apakah akan berdampak pada timnas Jepang? JFA pertimbangkan keluar dari AFC karena protes terhadap manipulasi tidak adil, termasuk masalah yang melibatkan Vissel Kobe. Inti rumornya jelas, Jepang dan negara-negara Asia Timur lainnya dikabarkan tidak puas dengan Konfederasi Sepak Bola Asia dan tengah menjejaki pembentukan aliansi baru. Kabar ini bukan sekedar gosip, melainkan potensi krisis yang bisa membelah kekuatan sepak bola Asia menjadi dua kubu. Mendengar kabar yang bisa memecah belah ini, pimpinan PSSI tahu mereka tidak bisa tinggal diam. Menyadari bahaya dari informasi yang tidak terverifikasi, Zainuddin Amali memutuskan untuk tidak menunggu. Ia menolak menjadi korban rumor. Di sela santap siang saat para delegasi lain berbasa-basi, Amali melihat sebuah celah. Ia bergerak cepat mengubah jeda makan siang menjadi arena diplomasi dadakan untuk menuntaskan isu langsung di jantungnya. Ia mendekati Presiden JFA, Tsuneyasu Miyamoto, untuk sebuah percakapan empat mata. Sebuah langkah proaktif untuk membedah kebenaran dari kabar angin. Langkah Amali yang lugas dan langsung ke sumbernya membuahkan hasil seketika. Hasil dari dialog singkat namun krusial itu sangatlah jernih. Presiden JFA, Tsuneyasu Miyamoto, dengan tegas membantah seluruh spekulasi yang beredar. Zainuddin Amali menceritakan kembali inti dari jawaban Miyamoto yang menenangkan itu. Beliau sampaikan tidak. Dia bilang tidak ada. Itu hanya rumor saja. Jadi Jepang saja yang diisukan mau keluar karena tidak puas berada di lingkungan AFC, tapi tidak menyatakan keluar. Dengan bantahan langsung dari pucuk pimpinan JFA, api rumor pun padam. Isu mengenai rencana Jepang untuk hengkang dari AFC berhasil diluruskan, menegaskan kembali komitmen salah satu pilar sepak bola Asia itu pada konfederasi yang ada. Setelah mendapatkan kepastian dari Jepang, PSSI pun merasa perlu untuk menegaskan posisi Indonesia di tengah dinamika ini. Zainuddin Amali memastikan bahwa posisi Indonesia tidak akan pernah goyah. PSSI akan tetap setia sebagai anggota AFC. Bagi para penggemar, gagasan liga atau konfederasi baru mungkin terdengar menarik. Namun di dunia nyata, politik sepak bola global memiliki aturan-aturan tak tertulis yang sangat rumit. Nah, saya kira Indonesia harus tetaplah di AFC, karena tidak mudah membuat lagi konfederasi yang baru, tegas Amali. Berdasarkan analisisnya, ada 3 alasan fundamental mengapa membentuk sebuah konfederasi tandingan adalah langkah yang hampir mustahil. Pertama, perlu proses panjang. Membangun organisasi baru membutuhkan kesepakatan politik antar negara dan waktu yang sangat lama untuk membangun chemistry dan sinergi antar anggota. Kedua, harus direstui FIFA. FIFA sebagai badan sepak bola dunia hanya mengakui AFC sebagai konfederasi resmi di Asia. Tanpa restu FIFA, sebuah konfederasi baru tidak akan memiliki legitimasi internasional untuk berkompetisi. Dan yang ketiga, kepemimpinan yang rumit. Menentukan struktur organisasi, siapa yang akan memimpin, dan bagaimana mencalonkannya adalah tantangan politik raksasa yang tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Insiden rumor ini menjadi cermin pahit sekaligus sebuah pelajaran berharga bagi PSSI. Ia mengungkap kelemahan mendasar Indonesia. Tanpa perwakilan kuat di ruang mesin AFC, Indonesia akan selamanya menjadi penonton, rentan terhadap isu dan kebijakan yang tidak menguntungkan. Karena itulah Amali merumuskan 2 pilar strategi untuk mengubah Indonesia dari objek menjadi subjek dalam percaturan sepak bola Asia. Bagi siapapun yang bercita-cita membangun sepak bola Indonesia, ada 2 pelajaran strategis yang bisa dipetik dari insiden ini. Pertama, memperbaiki komunikasi. Indonesia harus secara proaktif membuka jalur komunikasi yang lebih baik, tidak hanya dengan pimpinan AFC tapi juga dengan negara-negara anggota lainnya, terutama kekuatan dari Jazirah Arab. Hubungan yang erat adalah modal diplomasi. Dan yang kedua, memperkuat peran diplomatik. PSSI harus berjuang agar lebih banyak perwakilan Indonesia duduk di komite eksekutif dan komite-komite strategis di bawah AFC. Hanya dengan berada di dalam ruang pengambilan keputusan, suara Indonesia akan didengar.
Amali melihat peluang untuk mempercepat proses ini mengingat Sekjen AFC saat ini, Datuk Sri Winsor John, berasal dari negara tetangga, Malaysia, yang seharusnya dapat memfasilitasi komunikasi menjadi lebih mudah. Pertemuan singkat di Riyadh membuktikan bahwa di level tertinggi, sepak bola bukan hanya tentang mencetak gol, melainkan juga tentang diplomasi, komunikasi, dan membangun pengaruh. Pelajaran terbesarnya bukan sekedar pentingnya dialog, tapi pentingnya engagement yang proaktif. PSSI telah membuktikan bahwa satu percakapan yang tepat di waktu yang tepat dapat memadamkan api. Nah, kini tantangannya adalah membangun jembatan-jembatan diplomasi yang kokoh agar ke depan Indonesia tidak lagi hanya sibuk memadamkan api, tetapi turut menentukan arah angin di panggung sepak bola Asia.